komunitas sekarang udah berapa orang Mas di Alhamdulillah Ibu, kalau di dalam komunitas ini kita sebenarnya udah lumayan luas. Hampir 50-an. Hampir 50 orang. Hampir 50 orang. Dan ini tempatnya di mana tuh Mas? Tempatnya itu masih ada di Duri Pulo, Kecamatan Gambir. Nah, dan sebenarnya Anak Sulam ini berdiri sejak tahun 2014. Ini ada komunitasnya ya? Ada komunitasnya, Anak Sulam, betul. Nah, kenapa bisa disebut komunitas? Karena dari teman-teman itu banyak yang mau belajar dalam cara pembuatan rambut, cara pembuatan tas dari karung goni, dan cara pembuatan tas dari talikur. Ini berarti basicnya sebenarnya menyulam itu, tapi produknya bukan cuma rambut doang. Betul. Jadi kayak ikonik aja buat kami, Bu. Rambut gimbal ini adalah ikonik, di mana orang selalu berstigma negatif dengan kami ya. Kami membawa dengan suasana yang berbeda gitu. Bahwa nggak semua yang mereka ucapkan itu berkaitan dengan negatif, dan nggak semua orang yang berambut gimbal itu adalah orang yang berpikir negatif dan orang-orang negatif itu sih. Oke. Ini berarti ya Iya, salah satu produknya. contohnya produknya Iya, gitu. produk dari Anak Bukan Sulam. asli Mas rambutnya? Ini sambungan Ibu. Sambungan. Ya. Dari rambut asli. Rambut asli ini dari mana Mas? Kalau rambut aslinya kita beli di salon Ibu. Oh gitu. Iya, jadi kalau di salon itu kan kita rebutan sama pembuatan bulu mata. Oh gitu Mas. Apaan sih rambut nggak berbahaya banget buat masyarakat mungkin. Tapi kalau untuk lingkungan, ya itu kan namanya rambut kan kita bisa terurai 2-3 tahun. Oh gitu. Ya, Oke. kalau mulai rusak itu mereka bakal jadi debu. Dan kedua, mereka bahayanya di lingkungannya, satu, menyumbat saluran air sih Bu. Iya, betul. Ya. Dan kami juga mengarahkan, kok rambut segini banyaknya nggak ada tempat penampungan pembuangan limbah rambut gitu. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jakpus. Jumpa lagi dengan saya Ika Melintari di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini episode 95 kita kedatangan tamu istimewa. Kita kedatangan Mas Muhammad Raja. Mas Muhammad Raja ini adalah pemuda pelopor tingkat provinsi Jakarta. Kalau provinsi udah DKI Jakarta dong ya. Udah menang tingkat kota di Jakarta Pusat dan pemenang tingkat provinsi tahun 2025. Tepuk tangan dulu. Mas Raja ini asli dari warga kita Kelurahan Duri Pulo ya Mas ya, Kecamatan Gambir. Betul. Mas Raja selamat ya untuk kemenangannya kemarin, menyingkirkan berapa puluh ribu orang. Nggak begitu banyak sih Bu. Nggak begitu banyak, tapi ketat banget kalau nggak salah ya. Ketat banget, betul, karena mayoritas jurinya itu adalah kalau bisa dibilang profesor. Ya, jadi ketika ada yang ya namanya juri kan beda-beda Kak. Ketika kita udah mulai masuk dalam ranahnya, kita grogi itu pasti bakal ada yang namanya stop. Ya, dan itu juri gak bakal mau tahu. Dan ini berarti serius ya, pemuda pelopor ini serius banget ya. Betul. Karena kalau nggak salah nih baru nyontek juga nih. Ini adalah salah satu kompetisi gitu ya. Teman-teman mendaftar dan ini bukan hanya ada beberapa bidang yang dilombakan gitu. Kalau nggak salah tadi ceritanya budaya, kemudian olahraga. Kemudian ada olahraga nggak ada, informatika, budaya, terus agama, seni budaya, dan satu lagi itu sumber daya alam. Iya, pangan dan sumber daya alam ya. Pangan dan sumber daya alam ya. Kalau nggak salah aja menang dari bidang apa berarti? Kebetulan saya kemarin dari sumber daya alam mengenai pengelola limbah rambut menjadi rambut gimbal ini. Pengelola limbah rambut menjadi rambut gimbal. Iya, betul. Ini berarti ya salah satu contohnya produknya iya, gitu. Produk dari Anak Sulam. Bukan asli Mas rambutnya? Ini sambungan Ibu. Sambungan. Ya. Dari rambut asli. Rambut asli ini dari mana Mas? Kalau rambut aslinya kita beli di salon Ibu. Oh gitu. Iya, jadi kalau di salon itu kan kita rebutan sama pembuatan bulu mata. Oh gitu Mas. Jadi aku ini menarik banget ya. Jadi banting-bantingan harga kita sama mereka Ibu. Ini jadi jangan dikira rambut-rambut yang dipotong di salon itu langsung disapu doang gitu. Ternyata bisa diolah lagi gitu ya. Betul Ibu. Oke, Mas, ini kita akan berbicara banyak tentang si rambut sulam rambut ini karena ini sesuatu yang baru gitu ya. Saya kita baru dengar dan kayaknya jarang banget gitu ya tampil. Tapi sebelumnya kita mau tanya dulu tentang Mas Rajanya sendiri gitu. Boleh. Mas Raja ini kalau nggak salah masih ini pemuda ya, benar-benar pemuda karena juga umurnya baru 1/4 abad kalau nggak salah. 1/4 abad betul. Mas Raja ini udah lama Mas terjun dalam pembuatan rambut gimbal.
ini? Oke, kalau untuk pembuatan rambut gimbal ini alhamdulillah Ibu kita sudah lama, dan sebenarnya Anak Sulam ini berdiri sejak tahun 2014. Ini ada komunitasnya ya? Ada komunitasnya, Anak Sulam, betul. Nah, kenapa bisa disebut komunitas? Karena dari teman-teman itu banyak yang mau belajar dalam cara pembuatan rambut, cara pembuatan tas dari karung goni, dan cara pembuatan tas dari tali kur. Tali kur. Iya, dan ada beberapa aksesoris juga yang dari kayu yang kita buat gitu. Ini berarti basicnya sebenarnya menyulam itu, tapi produknya bukan cuma rambut doang. Betul. Oke. Tapi kita juga mengangkat satu ada celana tenun. Kita juga mengangkat dari budaya-budaya di Indonesia ya, terutama berserta adat dan istilahnya sukunya gitu. Oke. Ini berarti dari si komunitas sulam ini dari tahun berapa tadi? 2014 Ibu. 2014. Ya. Sudah dikomersilkan belum sih ya Mas? Dijual bebas gitu? Itu sudah dijual bebas Ibu. Sudah dijual Ya. bebas. Cuman untuk baru runningnya ini ya baru 3 tahun ke belakang. Jadi kayak bener-bener pada saat 2014 saya bertemu dengan Bang Andi gitu kan. Nah, kita belajar sama Bang Andi, dan pada saat itu kita mengalami masa-masa pahitnya tuh Bu. Kayak misalkan masa Covid itu kita harus mencari pekerjaan kemana gitu kan, sedangkan kita juga masih lontang-lantung, dalam artian lontang-lantungnya ini kita masih belum mendapatkan pekerjaan yang tetap gitu. Nah, dan akhirnya seiring berjalannya waktu kita saling sharing sama mereka gitu kan, dan kebetulan ada teman-teman kita juga Bang Andi, Bang Adi, terus Kanopi. Ya, kita saling sharing sama mereka, dan akhirnya baru 3 tahun ini kita berjalan kayak bener-bener ngerasain gitu manisnya sedikit-sedikit gitu. Iya. Masalah aja ini dari tahun 2014, berarti dari umur berapa Mas? Saya SMK. SMK. Berarti lulusnya SMK berarti ini? Saya lulus SMK 2017 ya. 2017 itu. Ya. Itu berarti baru mulai menekuni ini atau Ya, gimana? baru mulai menekuni ini. Oke, berarti kalau SMA berarti masih rambutnya masih biasa dong? Masih biasa Ibu, betul. Gak boleh ya teman-teman ya, gak saya Betul. jawab. Oke, ini berarti dari lulus SMK sampai akhirnya menemukan usaha ini itu langsung, atau memang dari dulu sudah ada passion di sulaman ini atau gimana Mas? Nah, sebelumnya gini Bu, kita itu melihat dari salah satu pemain band musik reggae pada saat itu. Kok ngeliat kok ikon rambutnya ini siapa unik. ini? Itu Bang Steven. Oh, oke. Coconut. Dan kita lihat kok rambutnya unik banget gitu kan, dan akhirnya coba kayak penasaran gitu, dan kita masuklah istilahnya kita mencari keberadaan untuk pembuatan rambut ini seperti apa gitu, dan ketemulah oleh Bang Andi. Bang Andi mengajarkan saya caranya membuat rambut gimbal itu sampai saat ini gitu. Gitu. Ini berarti komunitas sekarang udah berapa orang Mas di Alhamdulillah Ibu, kalau di dalam komunitas ini kita sebenarnya udah lumayan luas. Hampir 50-an. Hampir 50 orang. Hampir 50 orang. Dan Ya. ini tempatnya di mana tuh Mas? Tempatnya itu masih ada di Duri Pulo, Kecamatan Gambir. Di situ komunitasnya. Ini ada rumah tersendiri atau Base camp Ibu sebenarnya. Iya, base camp kita. siapa yang memfasilitasi itu berarti base camp? Jadi sebenarnya gini Bu, base camp ini sebenarnya itu dari tanah LH yang diberikan. Sini LH maksudnya? Iya, yang diberikan oleh istilahnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan ya. untuk kegiatan-kegiatan yang positif, terutama dari Karang Taruna, Bang Fauzi gitu kan. Bang Fauzi juga kan kebetulan dia ketua Karang Taruna juga. Dan kita coba deh iseng, siapa tahu kita dibukakan wadah oleh mereka gitu, dan alhamdulillah Bu kita diizinkan untuk bergabung dalam kegiatan positif tersebut. Oke. Nih tadi balik lagi Mas, flashback. Kalau sudah berarti dijual secara komersil, ini teman-teman bisa, saya Jakpus bisa lihat di mana Mas produknya Mas? Kalau untuk produknya sendiri kita bisa langsung dari sosial media, yaitu ada di Anak Sulam. Anak Sulam ini berarti Instagramnya ya? Instagramnya Anak Sulam. Nah di situ kita juga nggak cuma sekedar dari rambut ya, tapi ada pakaian-pakaian tenun dan tas. Oh, tenun. Oke, tenunnya tenun apa ini? Tenun dari bagian Indonesia Timur Ibu. Ini berarti yang bikin teman-teman juga gitu? Teman-teman juga, betul. Yang ngajarin siapa, kok hebat banget ya? Bisa dari rambut, sulaman, ada alatnya gitu Mas di sana juga? Alatnya ada, cuman itu ada di luar wilayah kita gitu. Jadi kita kolaborasi lah dengan mereka. Oh, kolaborasi. Iya. Oke, aduh nih, nanti kita kita Boleh. pasang nih foto dan videonya nanti Boleh. untuk di-insert untuk biar teman-teman Sohib Jakpus bisa lihat gitu. Betul. Oke, nah kalau misalkan itu kan di Instagram di media sosial gitu. Betul. Ya. Kalau di kayak marketplace sudah ada Mas? Marketplace kita baru kemarin ada di, boleh saya sebut produk? Boleh. Platform Shopee. Shopee itu kita udah masuk, namanya Anak Sulam.
Anak sulam. Dan terus respon dari masyarakat seperti apa? Respon untuk masyarakat untuk produknya ya mereka juga terkesan karena kan kita kan berpatokan bukan hanya di kalangan atas gitu, tapi gimana caranya di kalangan kita dan kalangan ya kita menganggapnya kalangan kita ini adalah kalangan bawah gitu ya, itu bisa merasakan kerajinan tangan dari anak sulam sih Bu. Karena kalau kita berbicara tentang tenun dan lain-lainnya itu lumayan harganya kan gitu, tapi kita biar gimana caranya masyarakat yang seperti kami ini bisa merasakan kegiatan kami dan bisa merasakan brand-brand dari kami gitu dari anak sulam. Dia tadi ngomongin kami itu Mas Raja tuh melihat dirinya itu seperti apa sih jadinya? Melihat diri saya itu seperti berkelompok sih Bu. Saya jadi kayak nggak mau jalan sendiri sebenarnya. Jadi kita juga masih punya teman-teman yang masih support sampai saat ini, termasuk ada beberapa yang datang ini, kita juga berterima kasih. Dan yang lebih pentingnya buat kami adalah kami mau berkarya sejauh manapun kita jalan. Kalau misalkan dilihat dari cara pembicaraan Mas Raja, ini apakah sempat ada pembedaan gitu dari masyarakat itu? Pembedaannya dalam hal seperti apa nih Bu? Maksudnya ada apakah nih kalau misalkan dari fisik, kalau orang Indonesia itu kan masih kok aneh banget ya gitu ya, rambut kayak gini. Kalau kita dilihat seperti itu gitu ya, mungkin kayak dulu banyak anak pang gitu ya yang dilihat juga di sebelah mata oleh masyarakat. Mas Raja sendiri merasa seperti apa Mas kalau dulu tuh? Kalau dulu ya saya merasakan sama sih dengan apa yang tadi Ibu bilang. Ya kita dianggapnya tuh sebagai sampah masyarakat. Dan belakangan ini bahkan komunitas kami ini seringkali dilibatkan dengan apa sih komunitas anak sulam ini. Mereka tidak tahu kalau mereka tidak merasakan gitu. Dan yang kedua juga seringkali nggak cuma di wilayah aja ya Bu ya, tapi di luar wilayah mereka selalu berpatokan kami ini adalah stigma negatif yang keluar dari wilayah. Ini berarti semua teman-teman satu komunitas rambutnya gimbal semua nih? Semua Bu. Gitu ya? Seru banget. Dari umur berapa sih Mas yang komunitas-komunitas ini, teman-teman Mas Raja? Teman-teman saya berumurnya lumayan Bu, ada yang dari 32 tahun ya, ada. Masih pemuda, masih pemuda. Ya. Bahkan sampai level up juga istilahnya mereka masih memiliki rambut dan ciri khas yang sama. Ya. Jadi dari remaja sampai mungkin remaja yang dewasa gitu. Betul. Ya, masuk komunitas itu. Betul. Ya, dan satu kecintaan yang sama sebenarnya. Betul, Ibu. Oke. Kalau kita melihat tadi, kita melihat latar belakangnya Mas Raja seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan kan Mas Raja sudah menjadi pemuda pelopor gitu ya, dari sisi sudah dilihatnya kalau dari sisi pemerintah positif gitu ya, karena betul. Sudah memiliki suatu prestasi gitu ya. Betul. Masyarakat di rumah, di lingkungan berubah nggak tuh Mas stigmanya? Stigma itu tetap ada sih Bu. Tapi kita gimana caranya kita membuktikan ke mereka sih bahwa mereka apa yang mereka anggap ke saya itu ya menurut kita bukan apa yang mereka bicarakan gitu. Dan tapi balik lagi dari saya ke mereka, apapun yang mereka bicarakan itu ya itu udah hak mereka. Mereka mau mengatakan apapun tentang saya ya itu udah hak mereka. Kita juga nggak bisa mengatur hak orang gitu. Karena mereka nggak kenal. Ya, tapi kita istilahnya ya oke lah, cuma pembahasan seperti itu jadi kita terima aja. Dan kita buktikan dengan prestasi. Betul, itu. Oke. Mas Raja, aku mau balik lagi nih tentang rambut, karena emang jarang banget ya ngeliat teman-teman di Jakarta dan Indonesia gitu berambut gimbal, apalagi mungkin dari Jawa gitu ya. Kalau dari timur mungkin banyak gitu. Mas Raja itu berarti ini kan rambutnya setengah-setengah gitu. Proses pembuatan itu seperti apa sih Mas? Kalau proses pembuatannya itu kita sama Bu. Sistemnya itu kita menyatukan rambut kita dengan rambut sambungnya itu. Jadi sistemnya itu menyulam. Ya, sebelumnya rambut yang palsu itu dibuat dulu. Betul. Nah, setelah kita buat sudah jadi atau siap pasang atau siap edar, nah itu baru kita cari customernya. Nah, biasanya itu kita ada 3 tahap, bukan 3 tahap ya sebenarnya. Ada 3 biaya. Dimana satu ada biaya reparasi rambut maksudnya. Iya. Nah, dan kedua, kita bahas masalah reparasi dulu Bu. Nah, reparasi rambut ini itu tergantung kita merawatnya seperti apa rambut. Ya, kalau Mas, aku potong sedikit. Ini berarti butuh salon dan orang khusus untuk nyambung gitu ya? Iya. Oke, itu bisa jadi itu lagi ya kans betul. Cuan gitu ya. Lanjut. Ya.
Kenapa bisa disebut ada reparasi? Nah, reparasi itu tergantung dari kita cara merawat rambutnya seperti apa. Kalau kita jorok, kita nggak bersih, itu ya pasti bakal rambut bermasalah dong, terutama. Dan kedua juga itu kita mulai dari harga, mungkin di bawah market ya, di bawah market. Jadi siapapun bisa. Berapa sih Mas harganya? Kalau untuk seperti saya ini panjang 30 cm itu sekitar 25 sampai 35, dan itu belum termasuk biaya pemasangan. Enggak, bukan juta. 25.000 satu batangnya, gitu. satu batangnya. 25.000 sampai 35.000 satu batang, dan itu kita ada biaya pemasangan. Ini berarti Mas Patra, Mas Arif bisa nih. Pasang ya ntar ya. Ya, dan biasanya tuh biaya pemasangannya itu kita under di 10 sampai 15.000. Ini berarti kalau mau beli itu langsung dengan bisa janjian langsung bisa pasang gitu langsung ya Mas ya? Bisa. Oke. Ya. Jadi misalkan ada customer yang mau masang itu kita bisa, dan kita pun nggak melihat Masnya tinggal di mana ya. Kalau memang Masnya mau disamperin ya saya samperin, tapi kalau Masnya mau silaturahmi dengan kami di base camp atau apa ya itu. Ini berarti all in banget nih. Berarti dari penyediaan produknya, kemudian ada pemasangannya gitu ya. Betul. Terus kalau misalkan kalau film-film di luar negeri gitu mereka sampoan aja khusus gitu kan. Betul. Saya itu ada juga di situ. Kalau untuk samponya kita di rumah masing-masing Ibu. Masing-masing. Karena nggak mungkin dong kita lagi nongkrong nyampein orang. Tapi kalau misalnya itu bisa jadi itu lagi kan, peluang-peluang gitu ya. Ya, karena satu, balik lagi Bu, kita tidak ada tempat istilahnya tidak ada salonnya, iya, fasilitasi kita belum ada. Kota Jakarta Pusat ya, langsung tahu teman-teman yang mau berkolaborasi dengan Mas Raja nih bisa menjadi ladang cuan. Betul. Dan ini banyak nggak sih Mas? Berarti warga itu yang tertarik atau merespon gitu dengan produk-produk dirimu? Alhamdulillah itu ada. Nah, ini apa lagi nih? Iya. Kans berarti ya? Iya. Jadi kayak ikonik aja buat kami Bu. Rambut gimbal ini adalah ikonik, dimana orang selalu berstigma negatif dengan kami ya. Kami membawa dengan suasana yang berbeda gitu, bahwa nggak semua yang mereka ucapkan itu berkaitan dengan negatif, dan nggak semua orang yang berambut gimbal itu adalah orang yang berpikir negatif dan orang-orang negatif itu sih. Oke. Ya. Ini hebat banget Mas Raja. Mas Raja, selain rambut gimbal kan tadi berarti ada beberapa produk lain ya. Ada si tenun gitu. Ini tenunnya berarti kalau kita berbicara tentang tenun, material dasarnya apa? Kan kalau misalnya kalau tenun yang dari beberapa daerah itu kan mungkin dia ada yang sutra atau apa gitu. Ini itu apa sama dari sutra. Oh gitu. Dari sutra. Dan kita juga kan ada jenis-jenisnya ya sutra itu ya. Nggak cuma satu jenis saja. Jadi kayak bener-bener ini bagusnya untuk lebih tebal, ini bagusnya untuk pembuatan seperti apa gitu, dan lebih tipis ini untuk bagusnya untuk ini seperti apa. Ini atau memang sudah ada produknya? Memang sudah ada produksinya ya. Sudah tersedia ya. Iya. Jadi kita juga kolaborasi dengan mereka ya. Mas, ini untuk apa? Pasti bakal ada pertanyaan seperti untuk celana. Oke. Berarti dia bikin sesuai dengan ukuran celana gitu. Kapasitas produksi berapa tuh Mas? Kapasitas produksi dari teman-teman. Dari teman-teman kita itu ada 5 orang? Iya, dari komunitas anak sulam. Berarti satu orang itu bisa menghasilkan berapa tenun dalam seminggu atau berapa gitu? Kita balik lagi Bu, tergantung banyak atau enggaknya ya. Kalau kita berbicara banyak mungkin agak lama. Nah kalau untuk dari bahan ke kain itu bisa prosesnya lumayan panjang Ibu. Betul. Iya, bisa ada seminggu 2 minggu. Ini berarti setelah jadi kain itu ada proses kayak dicuci lagi gitu nggak sih Mas? Ada gitu ya. Iya. Bener-bener di sana di tempat ini ya, tadi lahannya LH ini ya, sudah LH ini ya. Kalau di lahan LH ini kita baru memfasilitasi kayak seperti gelang sih Bu. Tapi kalau untuk tenun ini kita istilahnya dalam satu komunitas, cuman kita beda tempat pengerjaannya ya. Di situ. Ya. Oke. Dan ini tadi kalau nggak salah Mas Raja bilang ada sekitar 50-an orang gitu dalam satu komunitas ya. Itu pembagiannya bagaimana Mas, kayak siapa yang membuat apa gitu, atau ada yang di pemasaran kah, ada yang bikin desain, rancangan, ada jadi marketing? Itu semua teman-teman sudah diatur sih Bu. Jadi kayak mereka tahu porsinya mereka seperti apa, dan kami juga sebagai teman-teman dari anak sulam ini kayak bener-bener kita nggak pernah membagikan porsinya mereka seperti ini, tapi mereka mau ada di porsinya di mana gitu. Mereka itu saling keliling. Jadi kayak misalkan mereka di porsi ini, kayak di porsi ini kurang menarik buat mereka, ya kurang menarik gitu. Bisa mungkin. Ya, coba mereka geser kemari, dan itu pun kita muter Bu. Jadi kita berharap semua teman-teman itu bisa. Dan ini Mas Raja yang mengakomodir untuk kayak
mereka coachingnya, pelatihannya, atau siapa tuh Mas? Kita itu di komunitas, kita nggak ada ketua, nggak ada bendahara dan lain-lain. Ya kita semua sama, Bu. Istilahnya kayak benar-benar kita bertemu dengan Bang Andi, kita bertemu dengan Kanopi, kita bertemu dengan Bang Adi, dan kita bertemu dengan teman-teman lainnya. Ya kita benar-benar kayak sharing satu sama lain, Ibu. Ya kita juga berterima kasih sama Bang Andi karena mereka udah mau berbagi ilmu dengan kami, dan kami juga nggak bakal mungkin tutup mata dengan teman-teman lain di sana. Ini kayaknya harus kenal sama Bang Andi ya. Tadi disebut terus nih soalnya Bang Andi ya. Ini Bang Andi berarti dia pelatih untuk si rambut gimbal ini atau dari mana nih Mas? Oh. Iya, karena dulu saya belajar sama mereka, sama Bang Andi ini untuk membuat rambut gimbal. Oke. Khusus di situ ya berarti Bang Andinya ini ya. Oke. Nah, Mas Raja ini karena dari tahun 2014 kalau nggak salah Mas Raja mulai berambut gimbal gitu ya, kemudian memiliki usaha dan komunikasi ini. Sampai akhirnya kemarin apa yang membuat Mas Raja terus kepikiran oke deh tahun ini gue ikut deh si Pemuda Pelopor gitu. Apa yang membuat Mas Raja kepikiran gitu? Tahu dari mana sih Pemuda Pelopor? Jadi gini Bu, kita sempat buka-buka web ya kan. Jadi di situ ada, kita melihat, kita baca apa sih Pemuda Pelopor itu, dan kita coba cari tahu, kayak tertarik juga nih. Nah, kebetulan kami dari komunitas Harap Sulam juga punya inovasi kayak ini sumber daya alam masuk ya kalau untuk rambut, karena kita berpikirnya itu alam banget. Iya, karena benar-benar kan orang berpikirnya gini Kak, apaan sih rambut nggak berbahaya banget buat masyarakat mungkin, tapi kalau untuk lingkungan ya itu kan namanya rambut kan kita bisa terurai 2-3 tahun. Oh gitu. Ya, kalau mulai rusak itu mereka bakal jadi debu. Dan kedua, mereka bahayanya di lingkungannya, satu menyumbat saluran air sih Bu. Ya, dan kami juga mengarahkan kok rambut segini banyaknya nggak ada tempat penampungan pembuangan limbah rambut gitu. Nah, akhirnya kita mendobraklah ke arah sana. Kebetulan kami kan juga para gimbal gitu ya. Jadi kayak berpikir apa ini bisa mengangkat stigma negatif dari rambut gimbal, ya coba kita jajal bismillah. Dan akhirnya kita juga kaget gitu Bu. Sampai saat ini bisa maju terus. Iya, kita sampai tahap seleksinya, tahap dan panjangnya itu kayak benar-benar ini bisa masuk di tingkat kota. Kita ya namanya kita kalau berbicara kita istilahnya apa ya, berandal lah, ya berandal. Tapi kok bisa melangkah sampai sejauh ini, dan akhirnya di tingkat kota kita juara 1, di tingkat provinsi kita juara 1 juga. Dan kemarin juga alhamdulillah Ibu kita diundang untuk mengisi Jakarta International Job Program tahun 2025. Betul. Ya. Jadi sebelum kita lanjut ke GIYP nih, boleh diceritain nggak nih Mas? Mungkin nanti ini menjadi ini ya cerita untuk teman-teman pemuda juga yang tahun besok mau ikutan Pemuda Pelopor. Yang perlu disiapkan itu apa kalau mau ikut Pemuda Pelopor? Kemudian apakah hanya cukup bawa diri atau ada yang lain-lain? Prosesnya tuh seperti apa kemarin Mas? Nah, kalau untuk proses di Pemuda Pelopor saya Bu ya, kemarin itu kita mendaftarkan diri. Nah, dan itu pun ada tahap seleksinya. Kayak misalkan pemilihannya seperti apa dan inovasinya mereka seperti apa. Ya, dan kebetulan kalau memang ada inovasi baru dari anak-anak muda, kenapa nggak dimajukan gitu. Dan di situ kita benar-benar kayak apa ya, kalau saya kan berbicara, saya dulu SMK itu untuk pembelajaran selalu mengarahkan ke olahraga gitu. Dan ini menurut saya sih ya pelajaran saya yang tertinggal gitu, ini bisa diulang lagi di Pemuda Pelopor ini gitu. Diminta menyiapkan apa lagi Mas selain produk? Paparan itu wajib, karena mereka pun juga nggak tahu kan kalau ini asalnya dari mana, dan itu kita menjelaskan produk ini seperti apa. Jadi dan dipaparkan juga ya. Papar itu wajib. Kalau nggak salah setelah itu ada kayak verifikasi lapangannya gitu ya? Lapangan? Itu verifikasi lapangan untuk fact finding. Fact findingnya? Iya. Oke. Dan sebelum fact finding itu juga ada tim survei yang datang untuk melihat lokasi gitu, dan bahwa kegiatan ini benar-benar ada di lokasi ini. Oke. Kalau waktu awal kan berarti sendiri ya, mungkin belum difasilitasi dari teman-teman Sudinpora karena kan baru istilahnya baru mendaftar, kemudian dari pendaftaran itu seleksi gitu lah ya Mas ya. Waktu itu seleksi Mas Raja ingat nggak ada berapa orang tuh atau berapa tim yang ikut seleksi? Kemarin pada saat itu kita berbicara global ya.
itu lebih dari 60 di tingkat kota. Tingkat kota aja 60. Iya. Wah, luar biasa banget nih, berarti Jakarta Pusat tuh inovasi pemudanya luar biasa. Luar biasa ya, banget. ya. Betul. Dan saingan saya juga itu berat Oke, banget. coba yang aku pengen denger deh, yang paling Mas Raja inget gitu ya dari saingan-saingan kemarin tuh apa yang kira-kira ini kayaknya menang nih, kok tiba-tiba kita yang menang gitu ya, apa Betul. tuh? Panel Tata Surya. Oh my Ya, god. dan kedua, ada iya ya? itu ada Kak. Dan yang kedua juga mereka ada satu inovasi di mana limbah sampah itu jadi bahan bakar. Oh, itu jadi eco brick atau Iya, cuman ada plus minusnya dari tersebut. Namanya bahan bakar itu kan istilahnya, ada SS-nya. iya. Nah itu kadarnya juga kita juga belum tahu. Tapi itu saya apresiasi banget buat mereka sih, Bu. Oke, wow, penilaiannya berarti benar-benar serius ya. Maksudnya kayak dari lingkungannya Betul. diperhatikan gitu ya. Ini yang tadi panel tuh jadi apa dia? Dia tuh kayak semacam tata surya gitu, Bu. Jadi kayak mengubah untuk saklar, lampu. iya, untuk lampu gitu. Dan kita juga apa mungkin sebagai limbah rambut ini bisa menerobos Iya, inovasi betul, terbaru betul. gitu kan? Itu kok high tech banget ya yang lain Iya. kira gitu ya. Yang lain pada istilahnya proper, sedangkan saya rambut apa sih, rambut masih bertanya-tanya lagi. Pernah tanya nggak sama dewan juri atau sama teman-teman yang menyelenggarakan gitu ya, kenapa akhirnya Mas Raja dan komunitas yang dimenangkan? Sebenarnya inovasi terbaru, Ibu. Oh, inovasi Iya. baru. Dan yang kedua kalau dari sumber daya alam itu bagaimana kita memanfaatkan dari benar-benar kayak dari sumber dayanya ini seperti apa? Apakah itu mengeluarkan hasil atau tidak mengeluarkan hasil, dalam artian kita beli limbah rambut ini berapa? Kita jualnya berapa? Itu kalau dari sumber daya alam. Tapi kalau di bidang-bidang lain saya kurang paham karena bidang saya hanya di sumber daya alam pada saat itu. Karena inovasinya berarti yang Betul, inovasinya. sangat ya. Betul. Gitu. Karena memang jarang banget gitu. Saya aja baru tahu nih bahwa limbah ini rambut yang udah selesai dan udah dibawa itu ternyata masih bisa menjadi suatu hal yang bisa diperjualbelikan lagi dan Betul. suatu hal gitu ya. Dan kita juga membedakan, Kak, rambut yang bekas warna, bekas cat warna itu kan cat rambut, dan rambut yang benar-benar rusak karena memang faktor dari rambut tersebut. Iya, dicat segala macam. Iya. Jadi kita juga kalau misalkan lagi hoki banget kita dapat rambut yang bagus-bagus. Tapi kalau lagi Rambutnya bagus itu berarti dia apa, masih alami gitu? satu masih alami, kedua juga rambut itu masih benar-benar layak banget untuk dijadikan rambut gimbal gini. Nah, kalau misalkan ketika rambut yang udah mulai rusak, itu kita bisa ngelihat dari satu, warna rambut, kedua rambut itu mulai bercabang, dan ketiga rambut itu gampang rapuh. Ini jadi expert rambut ya jadi. Iya. Ya? Bener-bener kayak kita teliti lebih dalam lagi, Kak, gitu. Dan ini biasanya berarti yang diambil tuh dari salon-salon perempuan atau gimana? Salon perempuan. Yang panjang lah Iya, ya. Kalau betul. cowok mana bisa cuma sedikit-sedikit doang gitu ya. Betul, Kak. Betul. Dan ini berarti Mas Raja kan berarti sudah memiliki kolaborasi dengan berbagai macam salon di Jakarta Pusat. Iya, Betul? alhamdulillah, Ibu. Itu ya kita sudah ngambil di area Jakarta Pusat sama di Jakarta Barat. Itu ada di perbatasan Sawah Besar untuk pengambilan rambut. Untuk pengambilan rambut. Tapi tetap rebutan gitu, Kak. Tetap rebutan, Tetap ya? rebutannya ya. Karena menarik banget ya. marketnya kan lumayan juga untuk bulu mata, sih, iya. benar-benar. Ternyata dari rambut ya, aku baru tahu juga. Iya, dari rambut, Iya, ya. ilmu baru nih, teman-teman kan. Ini dapat rambut siapa gitu ya kalau Iya. misalkan next time kita pakai itu. Mas Raja, bagaimana rasanya menjadi pemenang pemuda pelopor, Mas? Pada Bangga. saat itu gitu. Bangga banget sih, Kak. Dan saya juga masih nggak nyangka sampai saat ini setelah lolos dari pemuda pelopor kita masih diwadahi. Termasuk dari Sudinpora dan PPMI sampai saat ini masih mensupport kami. Dan kita juga nggak tahu harus berterima kasih seperti apa sih, Bu. Keluarga bagaimana, Mas? Keluarga alhamdulillah senang banget karena kaget aja dengan penampilan kita yang seperti ini, kok bisa, dan kaget gitu. Bener-bener kayak apaan sih, ya kok kayak bisa kayak begini, sama, Bu, kita juga nggak tahu, kita bilang, tapi ya namanya rezeki dan itu ya kita jalanin aja sih. Gimana rasanya kemarin jadi narasumber di Jakarta International Youth Program? Bangga banget sih, Bu, karena apa ya, pengalaman berharga banget buat saya bisa mengikuti kegiatan di Jakarta Dan bukan International dari Program. Indonesia doang kan ya, Iya. yang datang ya? Dari ASEAN itu sekitar ada 20 peserta. Ya. Respon mereka gimana melihat ini karyanya Mas Raja? Respon mereka ya, mereka kaget karena yang kita bawa itu masih mengenai dengan budaya Indonesia, terutama dari kain tenun. Dan kedua juga kita mengajarkan mereka cara pembuatan gelang.
Dan ketiga, kita juga mengajarkan mereka untuk membuat rambut gimbal seperti ini, Bu. Yang paling mereka minati yang mana tuh Mas kemarin? Rambut gimbal dan iya, rambut gimbal dan jualan. Karena kita nggak bawa alat untuk pembuatan kain tenunnya. Dan ini berarti langsung di sana ya dibuat ya? Langsung dibuat di sana. Luar biasa banget. Mas Raja, ini dengar-dengar juga Mas Raja pernah keluar negeri karena rambut gimbal ini atau ada undangan? Kalau keluar negeri saya belum. Tapi kemarin itu dari kelarnya acara Jakarta International Youth Program, kita dapat tawaran dari pihak Malaysia, yaitu Bapak Hasif. Katanya di sana juga sama, komunitas seperti kami itu dipandangi sebelah mata. Dan gimana caranya mengatasi hal seperti itu, ya kami diundang untuk menjadi narasumber di sana. Tapi kita belum tahu waktu dan tanggalnya di tahun berapa, di bulan apa, di tanggal berapa itu. Tapi ini membuka peluang kemana-mana berarti. Betul, ya, Mas, betul. Mas Raja, ini adakah saran gitu ya, pengalaman Mas Raja dalam hidup kan udah panjang gitu ya, walaupun Mas baru 25 tahun gitu ya. Betul. Mungkin dari stigma yang diterima gitu ya, beratnya stigma itu, saya berpikir mungkin pasti keluarga juga dulu pasti akan memandang sebelah mata gitu ya, gitu. Namanya kalau ibu-ibu ngeliat anaknya ini kok nggak rapi sekali gitu. Ada yang mau disampaikan kah Mas gitu ya ke teman-teman saya Jakpus gitu ya, mungkin sedang saat ini mengalami kondisi yang sama gitu, yang mungkin merasa buntu gitu ya. Apa yang mau disampaikan Mas Raja? Yang kami ingin sampaikan kepada teman-teman yang dipandang rendah seperti kami dan dipandang selalu dengan stigma negatif, ya kita buktikan aja kepada mereka, kita keluar dari zona itu dan kita berkarya gimana caranya kita bisa membuktikan ke mereka. Itu sih. Kalau menurut Mas Raja, dukungan dari lingkungan gitu ya, pemerintah, mungkin teman-teman di kelurahan, yang paling dekat kan teman-teman kelurahan ya kalau di wilayah gitu ya, kemudian tentu saja pemerintah daerah lah ya, itu pentingnya seperti apa Mas? Dan apa yang Mas Raja sudah rasakan gitu ya, mungkin dari kolaborasi Mas Raja dengan teman-teman di pemerintah daerah gitu? Kalau untuk di pemerintah daerah ya kita mendapatkan satu apresiasi dari mereka, ya mereka support untuk kita gitu. Dan selebihnya ya kita belum survive lagi ke mereka, karena kan baru di tahun ini dan di bulan ini kan lurahnya baru ganti. Dan kita juga belum ketemu. Atau ada harapan apa Mas untuk bukan hanya Mas Raja kali ya, untuk teman-teman yang mungkin di wilayah-wilayah lain gitu? Harapannya saya sih tetap berkarya aja, meskipun kita nggak diapresiasi dalam bentuk apapun, tapi semangatnya aja yang harus kita majuin. Kalau kita ngincer ilmu, ya pasti itu bakal melekat ke kita, tapi kalau kita ngincernya yang lain ya itu nggak bakal sih. Untuk Mas Raja sendiri dan teman-teman komunitas anak sulap, apa selanjutnya? What's next? Rencananya apa gitu? Rencananya mungkin kita mau membuat satu produk lagi, ya cuman kita masih belum tahu, ini masih dalam pikiran kami berlima gitu. Dan yang paling penting kita menyelamatkan anak-anak ini yang putus sekolah sih, Bu. Oh gitu. Ya. Itu ada rencana besarnya gitu. Rencana besarnya, dan ada satu lagi rencana besar dari saya yang kemarin saya sempat ngobrol, bagaimana caranya mengatasi teman-teman komunitas ini yang belum merdeka. Ya. Yang belum merdeka itu mesti secara finansial. Iya, secara finansial, karena banyak dari mereka yang harus menjual karyanya dulu baru bisa makan. Dan ini harapan saya dari pihak pemerintah juga harus memberikan juga ya secara kalau bisa dengan bantuan dukungan ya, agar mereka tetap bisa berkarya dan mereka masih bisa makan tanpa harus memikirkan hari ini barang kita kejual berapa. Itu sih seharusnya, karena benar-benar teman-teman yang ada di luar sana mungkin yang satu bagian dengan kita, satu rasa dengan kita, itu kayak benar-benar butuh banget seperti itu sih. Mas Raja ada rencanakah untuk kayak gerilya mungkin ke kota-kota lain untuk mengembangkan komunitas gitu ya, agar mungkin produknya juga lebih banyak, yang bisa dirangkul juga lebih banyak gitu? Sudah ada rencana kayak gitu? Insya Allah itu bakal ada untuk beberapa saat ini. Dan itu masih jadi pikirkan, kita mau ke arah mana dulu. Jadi sebenarnya sudah dipikirkan ya? Iya.
dan bukan dipikirkan sendiri, dipikirkannya bersama komunitas ya, bareng ya. Betul. Karena kalau ini kita juga untuk semuanya, gitu. karena kita ini untuk semua, bukan untuk diri kita sendiri. Oke. Mas Raja boleh dong sekali lagi, tadi kalau misalkan Sohib Jakpus yang mau lihat produk-produknya Mas Raja tuh lihatnya kemana Mas? Kalau untuk mau lihat produknya Anak Sulam ini itu ada di Instagramnya @anaksulam. Nah di situ ada berbagai program, istilahnya bukan program ya, sorry ya, produk yang bakal kita jual itu sudah ada di sana semua. Apakah Mas Raja membuka kesempatan untuk kalau misalkan diundang sebagai coach atau narasumber untuk pembuatan produknya Mas Raja, itu bisa juga berarti? Bisa juga, kita sama teman-teman langsung turun ke sini ya. Oke, ini Betul. saya pasti dan teman-teman pemangku kepentingan lainnya di Jakarta Pusat, kalau misalkan ada keperluan gitu ya untuk melihat produk yang baru, kemudian untuk mendukung anak bangsa kita, anak kota kita gitu, boleh nanti langsung ke Instagramnya komunitas Anak Sulam, Anak Sulam. Yeah. Mas Raja, ada yang mau disampaikan nggak terakhir kali untuk teman-teman di Sohib Jakpus ini? Untuk teman-teman di Sohib Jakpus, mungkin kita jangan pernah berhenti mencoba sih Bu, sebenarnya ya, karena kita nggak tahu rezeki kita itu adanya di mana dan peluang kita itu ada di mana. Intinya ketika kita dikasih peluang untuk maju, ya kenapa nggak kita coba gitu. Karena tugas manusia hanya ikhtiar ya Mas. Betul. Ya, sisanya serahkan kepada yang Maha Kuasa gitu. Betul. Mas Raja, terima kasih sekali sudah hadir di sini. Saya senang banget nih mendapat perspektif baru, ilmu baru dari Mas Raja. Mudah-mudahan Sohib Jakpus juga begitu gitu, karena inovasi itu bisa datang dari mana aja. Betul. Dan dari barang apa aja ternyata gitu. Betul. Dan yang pasti untuk mendapatkan inovasi-inovasi itu kita harus punya daya juang yang keras. Betul, ya. betul. Jadi, karena kalau kita berpikirnya enak aja juga belum tentu enak gitu. Padahal iya, orang kan enak untuk masa depan gitu ya. Iya, kadang kan orang selalu berpikir enak tapi nggak tahu dengan prosesnya mereka seperti apa. Betul. Ya, tapi kita berpikirkan gimana caranya ini mau dibawa kemana gitu, dan ini karya kita mau arahnya kemana, itu sih Bu. Jadi harus berpikir juga lebih panjang. Betul, gitu ya, Mas. betul. Kalau kita berpikir sumbu pendek ya gimana ya, sama aja kayak ngebangunin orang meninggal gitu, bangun jadi bintang kali ya, bangun gitu. Pada kenyataannya kan ya tetap berusaha lebih menguntungkan buat kami, karena ya kalau kita nggak berusaha ya mau sampai kapan gitu. Kita hanya berleha-leha. Betul. Karena kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Betul. Gitu saja ya. Ya. Karena ya kalau kita tidak mempunyai pekerjaan dan malas-malasan gitu, ya itu nggak bakal ada hasilnya sih kalau kita nggak bergerak. Ya. Karena di Jakarta ini sebenarnya keluar rumah aja insya Allah ada rezekinya gitu. Betul. Kalau kita mau gerak dikit. Betul. Gitu ya. Asal gitu kita ya. benar-benar itu. Aku juga udah ngerasain banget. Mas Raja, terima kasih banyak nih sudah ini. Sukses selalu untuk komunitasnya, untuk Mas Raja secara pribadi. Mudah-mudahan sehat terus, berlimpah rezeki ya Mas ya. Agar bisa membantu teman-teman lainnya. Sohib Jakpus. Tadi itu Mas Raja, Mas Muhammad Raja, pemuda pelopor DKI Jakarta tahun 2025. Betul ya? Betul Ibu. Banyak banget yang bisa kita dapatkan dari Mas Raja. Tetapi satu hal yang penting adalah jangan pernah menyerah, karena tugasnya manusia adalah ikhtiar gitu. Betul. Ya. Bagaimana hasil nanti itu adalah kuasanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi nanti dengan saya Kamel Untari di J Podcast episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Raja.